فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa taala kita akan lanjutkan barakallahu fikum bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Faman ahabba an yaqra'a falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala fi At-Tibyan باب الخامس في باب القرآن. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ينبغي لهذا القرآن أن يقرأ أن يرى بالليل إلى الناس نائمون وبالنهار إلى الناس مفطرون إلى الناس مفطرون وبحسنه إلى الناس يفرحون وببكائه إلى الناس يضحكون وبصمته إلى الناس وبصمته إلى الناس يضحكون طيب يخوضون وبصمته إلى الناس يخوضون وبخشوعهم إلى الناس يقبلون. وعن الحسن رحمه الله تعالى إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. أحسنتم بارك الله فيكم وحفظكم الله جل وعلا حفظا لعباده الصالحين. يقول الإمام النووي رحمه الله فصل. ومن أهم ما يؤمر به أن يحذر كل الحذر من اتخاذ القرآن معيشة يكتسب بها. Dan diantara hal terpenting yang diperintahkan dengannya adalah waspada dengan seluruh kewaspadaan dari menjadikan Al-Quran ma'isyah sebagai sumber untuk mendapatkan kehidupan. Yaktasibu biha, dia menjadikannya pekerjaan. Faqad jaa'a an Abdurrahman bin Shiblin radhiyallahu anhu. Sungguh telah datang dari Abdurrahman bin Shibl radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, wala ta'kulu bih, dan jangan kalian makan dengan Al-Qur'an, wala tajafu anhu, dan jangan pula kalian jafa kaku dengan mengabaikan Al-Quran, wala taghlu fi, dan janganlah kalian ekstrim dalam mengamalkan Al-Quran, berlebih-lebihan terhadap Al-Quran. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Semakna barakallahu fikum dengan apa yang disebutkan oleh penulis, bahwa perbuatan ini adalah diantara perbuatan tercela yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, di mana barakallahu fikum mereka menjual ayat-ayat Allah, wa yashtaruna bihi thamanan qalila, mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang rendah. Subhanallah. Oleh karena itu barakallahu fikum, di antara kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi adalah memperjualbelikan ayat-ayat Allah.
Maka hadis ini menunjukkan tentang tidak bolehnya melakukan hal itu. Sengaja barakallahu fikum untuk menjadikan ayat-ayat Allah sebagai sumber penghasilan. Wa an Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Qabla ayati qaumun yuqimunahu iqamatal qidh." Sebelum datang orang-orang yang menegakkan Al-Quran bagaimana ditegakkannya anak panah. Yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunahu. Mereka menyegerakan pahalanya, balasannya. Dan mereka tidak menantinya, yaitu menanti balasannya di negeri akhirat. Nah. Rawahu Abu Dawud bima'nahu min riwayat Sahal bin Sa'ad. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari jalannya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Makna yata'ajjaluna ajrahu, makna mereka menyegerakan, yaitu menyegerakan balasannya. Imma bimal, apakah dengan mendapatkan harta, wa imma bisum'atin, ataukah dengan mendengarkan pujian sanjungan, au nahwihima, atau yang semisal dengan itu. Nah, yata'ajjaluna. Wala yata'ajjaluna, dan mereka tidak menunggu, mengakhirkannya, yaitu pahalanya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa an Fudail ibn Amr radhiyallahu anhu qala, dakhala rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam masjidah. Dua orang pria dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki masjid. Falamma sallama al-imam qama rajul. Maka tatkala imam salam, maka seorang pria berdiri. Fatala ayatin minal Qur'an, lalu dia pun membaca beberapa ayat dari Al-Qur'an. Tsumma sa'ala, lalu dia pun meminta, yaitu dia pun mengemis. Dan ini barakallahu fikum biasa dilakukan oleh sebagian orang, dan pernah beberapa orang diutus ke Darul Hadis dari orang awam. Karena lihat Darul Hadis dan ribuan orangnya. Barakallahu fikum, setelah kita salat langsung berdiri. Penampilannya awam, jenggotnya cukur, bermantel, musbil. Setelah itu barakallahu fikum, dia menyebutkan ayat, berapa ayat. Nah, semuanya berkaitan dengan sedekah. Semuanya berkaitan dengan sedekah. Setelah disebutkan beberapa ayat barakallahu fikum, dia lemparkan sorbannya di lantai. Lalu mengatakan, tasaddaqu lillah, tasaddaqu lillah, tasaddaqu lillah, bersedekah untuk Allah, bersedekah. Kemudian barakallahu fiikum, sorbannya diletakkan depan pintu. Semua orang yang lewat dia harap kasih masuk. Dan ini barakallahu fiikum di antara yang disebutkan ini. Dia membacakan beberapa ayat lalu dia meminta, itu dia mengemis. Faqala ahaduhuma, maka salah satu dari kedua sahabat itu pun berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepadanya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sayaji'u qaumun yas'aluna bil Qur'an, akan datang suatu generasi mereka meminta dengan Al-Qur'an. Faman sa'ala bil Qur'an fala tu'tuh. Siapa yang mengemis dengan Al-Qur'an, maka jangan kalian beri. Wa hadzal isnadu munqati', dan hadis ini sanadnya terputus. Fa inna Fudail bin Amr lam yasma' as-sahabah. Karena Fudail bin Amr tabi'i. Baik, tabi'ut tabi'i yang disebutkan ini barakallahu fikum tidak mendengarkan sahabat. Nah, dan maknanya sahih. Berdasarkan hadis-hadis yang telah lalu, bahwasanya barakallahu fikum ini adalah di antara perbuatan yang tercela, menjadikan Al-Qur'an untuk ma'isyah. Wa amma akhdhul ujrati ala ta'limil Qur'an, di sini di antara perkara yang penting, di mana barakallahu fikum sebagian orang hanya mengambil satu dari pendapat yang akan disebutkan, kemudian membangun wala bara dari perselisihan yang ada. Atau barakallahu fikum berusaha menjatuhkan, merendahkan orang yang tidak sependapat dengannya, dan ini semua salah.
Mengapa barakallahu fikum? Karena sesuatu yang ada dasarnya dalam Al-Quran atau sunnah Nabiil Amin, apabila barakallahu fikum para ulama bersilang pendapat dalam memahaminya, maka tidak sepantasnya untuk saling menjatuhkan, merendahkan. Mengapa barakallahu fikum? Fakullun muhsin, masing-masing adalah orang yang berbuat baik dengan apa yang mereka pahami. Adapun kenyataannya, kebenaran memang satu. Kebenaran hanya satu, namun barakallahu fikum, mereka mujtahidun. Mereka adalah orang-orang yang berijtihad dengan pendapat yang mereka pegang karena dalil-dalilnya. Wa amma akhdul ujrah, perhatikan, adapun mengambil upah ala ta'limil Qur'an, dengan mengajarkan Al-Qur'an, faqad ikhtalafa al-ulama'u fihi, maka para ulama sudah bersilang pendapat, berselisih pendapat tentang hal tersebut. Fahakal Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi man'a akhdil ujrati alaihi an jama'atin min al-ulama, maka Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi melarang mengambil upah dengan Al-Quran, dengan mengajarkan Al-Quran. Beliau menukilkan dari sekelompok dari kalangan para ulama, minhumuz Zuhri wa Abu Hanifah, di antaranya adalah Al-Imamuz Zuhri dan juga Al-Imam Abu Hanifah. Wa an jama'atin annahu yajuzu idza lam yashtarit, dan menukilkan dari sebagian para ulama bahwa hal itu boleh apabila tidak bersyarat. Dia hanya sekedar mengajar, barakallahu fikum, kemudian ada yang memberi berupa upah atau yang semisalnya, tapi dia tidak syarat. Di sini barakallahu fikum sebagian mengatakan boleh kalau dia tidak bersyarat. Sehingga makna ucapan yang pertama, kalau dia syaratkan, saya akan ajar dengan syarat sekian dan sekian. Apakah barakallahu fikum berupa uang ataukah benda? Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, boleh dia ambil pemberian tapi kalau dia tidak bersyarat. Jelas dua pendapat? Baik. Wa huwa qaulul Hasan al-Basri wasy-Sya'bi wa Ibn Sirin. Dan ini adalah pendapatnya Al-Hasan al-Basri, Asy-Sya'bi dan Ibn Sirin. Wa dhahaba Atha wa Malik wasy-Syafi'i wa akharun. Dan Al-Imam Atha, Malik, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i dan yang selainnya, mereka berpendapat ila jawaziha idza syaratahu wastajarahu ijaratan sahihatan, tentang bolehnya hal tersebut apabila dia bersyarat, dia persyaratkan saya mau mengajar, dan juga istajarahu, meminta upah dengan cara yang dibenarkan, dengan cara yang dibenarkan. Wa qad jaa bil jawazi al ahaditsu as-sahihah, dan telah datang tentang pembolehan hal tersebut dalam hadis-hadis yang sahih. Telah datang dalam pembolehan perkara tersebut dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, wahtajja man mana'ah bi hadits Ubadah bin Samit, dan orang yang melarang mengambil upah dari mengajarkan Al-Qur'an berargumentasi dengan hadisnya Ubadah bin Samit, annahu 'allama rajulan min ahli suffati, bahwasanya dia dulu mengajar seseorang dari ahlus suffah, orang-orang yang tinggal di masjid, la malun wala ahlun, yang tidak punya duit, tidak punya keluarga. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hurairah, ahlus suffah haula'i alladziina laisa lahum malun wala ahlun, orang-orang yang tidak punya harta, tidak punya keluarga, tinggal di masjid. Nah, annahu 'allama rajulan min ahli suffatil Qur'ana, bahwasanya dia mengajar seseorang dari ahli suffah Al-Qur'an. Fa ahda lahu qausan, maka orang itu pun menghadiahkan kepada Ubadah bin Samit qausan, busur panah. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, in sarraka an tutawwaqa biha tawqan min narin faqbalha, kalau kamu senang kamu nantinya dikalungkan dengan busur tersebut satu kalung dari api neraka, maka terima saja. Wa huwa haditsun masyhurun, dan ini adalah hadits yang masyhur. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Dan ini juga barakallahu fikum di antara hadis yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Dan beliau berpendapat tidak boleh. Baik. Namun barakallahu fikum, kata muhaqqiq, anna hadzal hadis min manakirihi, bahwa dalam sanadnya terdapat Aswad bin Sa'labah.
wa huwa majhul, orangnya majhul. Dan juga barakallahu fikum Mughirah bin Ziyad disebutkan bahwasanya orangnya diperbincangkan. Wa hadza min manakirihi, dan ini di antara kemungkaran-kemungkaran yang ia riwayatkan. Wa qad ikhtulifa fihi ala Ubadah ibn Nusay, dan juga hadis ini telah diperselisihkan kepada Ubadah bin Nusay, salah satu dari perawi hadis. Sehingga syahid barakallahu fikum hadisnya dhaif. Nah, adapun hadis di antara yang membolehkannya adalah hadis ruqyah. Nabi alaihi salatu wassalam begitu didatangi oleh Abu Sa'id Al-Khudri yang telah meruqyah orang yang tersengat kalajengking, di mana mereka telah berusaha untuk menyembuhkannya, mereka tidak mendapatkan sesuatu yang bisa menyembuhkannya. Sebelumnya mereka diusir dan tidak diberi jamuan. Maka di antara mereka pun mengatakan seperti mungkin saja dari orang-orang yang kita usir ada yang bisa baca jampi-jampi. Coba panggil. Maka para sahabat dipanggil. Kemudian barakallahu fikum, para sahabat pun sebelum mulai membacakan ruqyah kepada orang tadi bersyarat. Ya, syarat. Kami mau meruqyah atau membacakan jampi-jampi kepada orang sakit tersebut dengan syarat sekian ekor kambing. Mereka setuju. Lalu para sahabat pun membacakan surat Al-Fatihah. Fabari'a, seketika langsung sembuh. Lalu barakallahu fikum, mereka pun mendapatkan beberapa ekor kambing seperti yang mereka syaratkan. Lalu mereka kembali kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan Nabi mengatakan, "Wa ma yudrikum annaha ruqyah." Dari mana kalian tahu bahwasanya surat Al-Fatihah adalah ruqyah? Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Inna khaira masta'jartum bihi kitabullah." Sesungguhnya sebaik-baik perkara yang kalian ambil upah darinya adalah kitabullah. Dan ini hadis yang sangat jelas dan juga sangatlah barakallahu fikum sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim dalam sahih keduanya. Oleh karena itu barakallahu fikum, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i mengatakan boleh, bahkan bersyarat. Mereka mengatakan boleh bahkan bersyarat. Nah, dan juga barakallahu fikum di antara hadis yang mereka sebutkan adalah hadis dalam sahih Bukhari, sahih Muslim tentang seorang wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun menajamkan pandangan kepada wanita itu dari atas ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Ternyata Nabi tidak tertarik dengan wanita tadi. Maka seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, illam takun laha biha hajah, fazawwajiniha." Kalau kamu tidak tertarik kepada wanita itu, nikahkan saya dengannya. Al-hadis, Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan mencari sesuatu untuk dijadikan mahar dan dia tidak punya. Kemudian barakallahu fikum di akhir hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an." Saya nikahkan kamu dengan apa yang kau miliki berupa hafalan Al-Qur'an. Yang seharusnya diberikan adalah sesuatu berupa mahar yang merupakan harta benda. Di mana barakallahu fikum mahar adalah syarat sahnya pernikahan. Wa atun nisa sadaqatihinna nihlah. Berikanlah kepada para wanita mahar-mahar mereka sebagai pemberian. Dan ini syarat barakallahu fikum dalam pernikahan. Tatkala orang tadi tidak punya sesuatu yang dijadikan harta benda diberikan kepada wanita itu sebagai mahar, Nabi jadikan maharnya adalah hafalan Qur'annya. Dengan syarat tu'allimuha, kamu ajarkan dia apa yang kamu hafalkan dari Al-Qur'an. Sehingga barakallahu fikum, hadis-hadis yang seperti ini dipegang oleh para ulama yang mengatakan boleh. Yang mengatakan boleh walaupun mereka syarat. Nah, adapun barakallahu fikum yang mengatakan tentang tidak bolehnya, maka diantaranya hadis Ubadah bin Samit, mahalu dhaif. Kemudian diantara barakallahu fikum dalil yang mereka sebutkan tentang ayat-ayat bahwasanya para anbiya mengatakan, "Qul ma as'alukum alaihi ajra." Katakan, wahai Muhammad, aku tidak meminta upah pada apa yang saya dakwahkan kepada kalian. Dijawab barakallahu fikum bahwa ini berkaitan dengan tauhid dan ilmu wajib. Tidak boleh diperjualbelikan. Di mana barakallahu fikum, kalau sekiranya ilmu wajib seperti tauhid diperjualbelikan, maka dakwah tidak akan sampai. Adapun mengajarkan Al-Qur'an adalah ilmu zaid, di mana kaum muslimin sudah Islam semuanya. Orang kafir mau diajar Al-Qur'an?
Tidak mau memang. Sehingga barakallahu fikum pembahasannya berbeda. Adapun ayat adalah ilmu tauhid, tidak boleh diperjualbelikan, di mana barakallahu fikum mereka belum kenal Islam, harus disampaikan. Dan ini makna. Qul ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah oleh kalian siapa yang tidak memintai kepada kalian upah, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan bimbingan, yaitu dalam dakwah tauhid. Dalam dakwah tauhid, dakwah yang merupakan ilmu wajib untuk diajarkan. Adapun barakallahu fikum ilmu selain daripada perkara yang wajib, mengajarkan Al-Qur'an, membaca a, ba, ta, sa, barakallahu fikum, mereka bisa bertauhid tanpa itu. Mereka bisa bertauhid dan mengenal Allah tanpa a, ba, ta, sa, dan seterusnya. Sehingga barakallahu fikum mereka mengatakan pendalilannya bukan di tempatnya. Ayat-ayat tentang dakwah para anbiya yang mengatakan ma as'alukum alaihi ajra itu berkaitan dengan dakwah tauhid. Adapun barakallahu fikum apa yang kita bahas adalah perkara zaid yang lebih daripada itu. Nah. Kemudian kata penulis wa bi asarin katsiratin anis salaf, dan juga orang-orang yang melarang mengambil upah berargumentasi dengan asar yang banyak dari kalangan para salaf. Wa ajabal mujawwizun, dan orang-orang yang membolehkan yang ambil upah menjawab an hadits ibadah bijawabaini, tentang hadits ibadah dengan dua jawaban. Ahaduhuma, yang pertama, anna fi isnadihi maqala, bahwasanya dalam sanadnya terdapat perbincangan, dan kita sebutkan tadi hadisnya dhaif. Watsani, yang kedua, annahu kana tabarra'a bi ta'limihi, bahwasanya Ubadah bin Samit dahulu berbuat kebaikan dengan mengajar. Falam yastahiqqa syai'an uhdiya ilaihi ala sabilil 'iwad, maka tidak layak baginya sesuatu pun yang dihadiahkan kepadanya sebagai pengganti apa yang diajarkan sebagai tabarru', berbuat baik, yaitu maksudnya dia ikhlas, tidak mempersyaratkan, dia dikasih, kalau kau ambil berarti sia-sia apa yang kamu ajarkan dengan ikhlas tadi. Nah, falam yajuz lahul akh, maka tidak boleh baginya mengambilnya. Bi khilafi man ya'tidu ma'ahu ijaratan qabla ta'lim, berbeda halnya bagi orang yang telah membuat persyaratan sebelum mengajar. Wallahu a'lam. Dan sepertinya Imam Nawawi rahimahullah di antara yang membolehkan dari ucapannya ini. Barakallahu fikum, Imam Nawawi rahimahullah di antara yang membolehkannya. Baik. Adapun pendapat yang kedua barakallahu fikum itu ala sihhati. Kalau memang sahih hadisnya, tapi barakallahu fikum hadisnya dhaif, sehingga apa yang telah lalu kita sebutkan cukup. Nah, ini barakallahu fikum pasal kedua dari adabi hamilil Quran. Maksudnya